pura-pura, jangan, sekaligus boleh. Itulah tema Sapa Gembala GKI Gunung Sahari hari ini. Dalam Roma pasal 12 ayat 9, Rasul Paulus beri nasihat begini, katanya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Saudara-saudaraku, kebanyakan kalau bukan semua dari kita, saudara dan saya adalah tukang pura-pura, tukang bohong. Ini bukan kata saya loh. Ini kata seorang peneliti bernama Bella De Paulo, seorang doktor lulusan Harvard University di Amerika Serikat. Hasil penelitiannya simpulkan bahwa orang pada umumnya hidup berpura-pura alias berbohong sedikitnya 1 sampai 2 kali setiap hari. Artinya setiap hari, setiap orang tidak bisa tidak hidup pura-pura atau berbohong. Saking biasanya hidup berpura-pura atau berbohong, orang itu bisa jadi bingung sekali loh. Kalau segalanya perlu diungkapkan secara jujur, tulus, dan apa adanya. Sekalipun benar demikian, sebagai orang Kristen, kita jangan biasakan hidup berpura-pura atau berbohong. Mengapa? Sebab Tuhan ingin kita hidup jujur, tulus, seperti katanya, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Matius pasal 10 ayat 16. Dengan perkataan, hendaklah kamu jangan suka pura-pura atau berbohong. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa hidup jujur, tulus, benar, nggak pura-pura, nggak bohong di depan Tuhan dan sesama kita? Ini caranya. Cara pertama, kita harus hidup di hadapan Tuhan lebih daripada hidup di depan manusia. Saya ulangi ya, kita harus hidup di hadapan Tuhan lebih daripada hidup di hadapan manusia. Ambil contohnya Maria, saudara Marta dan Lazarus. Ia begitu mengasihi Yesus dengan sejujur dan setulus hati. Dan dia membuktikan, buktinya dia mau melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik buat Yesus. Itulah salah satu ciri utama dari kasih yang jujur tulus. Selalu melakukan dan berikan yang terbaik buat yang dikasihi. Orang tua yang kasihi anaknya selalu mau lakukan dan berikan yang terbaik untuk anaknya. Anak yang kasihi orang tuanya selalu juga mau lakukan dan berikan yang terbaik untuk orang tuanya. Suami atau istri yang kasih pasangannya pun selalu mau berikan dan lakukan yang terbaik untuk pasangannya. Begitu juga Maria, saudara Marta dan Lazarus. Ia mau lakukan dan berikan yang terbaik buat Yesus yang dikasihnya. Ia persembahkan minyak narwastu murni miliknya yang mahal harganya, seharga upah seorang pekerja selama 1 tahun. Sebab itulah yang terbaik yang ia punya. Itulah yang ia bisa lakukan dan berikan buat Yesus. Oh, ia persembahkan rasa malu dan harga dirinya yang lebih mahal lagi dari minyak narwastu murni. Kapan saja, di mana saja, apalagi di zaman Yesus, seorang perempuan yang hadir di tengah kaum laki-laki, apalagi berani pegang-pegang lelaki, oh, bisa terkena sanksi sosial yang berat. Ia bisa dicap sebagai perempuan nakal, dihina-dina, dijauhkan orang. Tapi Maria mau sangkali rasa malunya yang mahal harganya. Dia rela tanggung segala akibat buruknya, berapapun mahalnya, dengan pegang, minyaki dengan narwastu, dan basuh kaki Yesus dengan rambutnya. Kejujuran dan ketulusan Maria ini sangat sentuh hati Yesus. Perbuatan kasih Maria boleh jadi tidak berkenan di hati sebagian orang, termasuk Yudas. Tapi perbuatannya sungguh berkenan di hati Yesus.
Yesus malah samakan perbuatan Maria itu sebagai persiapan bagi tubuhnya yang akan mati dan dibaringkan dalam kubur. Seperti Maria, siapapun yang mau hidup di depan Tuhan lebih daripada hidup di depan manusia, pasti dia akan selalu mau hidup jujur, tulus dalam perkataan dan perbuatannya sehari-hari. Cara kedua, kita harus miliki dan jaga motivasi kasih dalam hati, kata, dan perbuatan kita. Saya ulangi ya, kita harus miliki dan jaga motivasi kasih dalam hati, kata, dan perbuatan kita. Kalau jujur, nggak selalu loh semua kata dan perbuatan pura-pura itu jahat. Ada juga kata dan perbuatan pura-pura yang baik. Kata dan perbuatan pura-pura yang baik itu adalah yang dimotivasi oleh kasih dalam hati pelakunya. Contohnya, waktu dijamu makan di rumah seorang kenalan, lalu ia tanya, masakan yang saya masak sendiri ini enak apa enggak sih? Ayo, jujur, tulus. Apa jawaban kita kalau masakannya gak enak? Apa kita jawab apa, ada yang mengatakan, iya aduh gak enak banget, saya hampir muntah. Saya hampir yakin kita malah katakan yang pura-pura. Enak kok, baru tahu kamu pintar masak ya. Mengapa kita pura-pura? Sebab hati kita kasih dia. Hati kita nggak tega lukakan dan dukakan hatinya. Waktu dampingi kekasih kita yang takut mati dan gampang stres, ia tanya, saya sakit apa sih ya? Kok nggak sembuh-sembuh? Kalau kita tahu dia sakit kanker stadium 4, ayo apa yang kita katakan kepadanya? Apakah kita katakan apa adanya? Oh iya, kamu tuh sakit kanker stadium akhir yang gak ada obatnya. Saya hampir pasti kita jawabnya pura-pura. Ya kan, ada sakit yang sembuhnya cepat, ada yang lambat. Ingat aja deh, kalau kita doa, sakit apapun Tuhan bisa sembuhkan. Mengapa kita jawab pura-pura? Sebab kita kasihi dia. Hati kita nggak tega saksikan ia tidak bisa lagi nikmati hari-hari terakhir hidupnya. Di hadapan Tuhan yang selalu lihat hati, lebih daripada dengar kata, lihat perbuatan kita, ia hanya berkenan kepada kata dan perbuatan pura-pura alias bohong, apabila motivasinya tak lain adalah mengasihi sesama. Ya, Tuhan ingin kita jadi pribadi-pribadi yang jujur, tulus, nggak suka pura-pura atau bohong. Karena itu, kita selalu mau buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan lakukan dan berikan yang terbaik kepadanya. Selebihnya, Tuhan juga ingin kita jadi pribadi-pribadi yang punya hati dan motivasi yang selalu dipenuhi oleh kasih. Seperti halnya Maria. Sebab hanya orang-orang seperti Maria, Tuhan mau sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Berkati hidupnya sekarang ini sampai selamanya. Amin.